Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Ngulik Horor. Pada video kali ini, Ngulik Horor akan menceritakan sebuah kisah tentang misteri kematian Susi yang ditulis oleh Hube. Seperti biasa, link serta penulisnya sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi. Bagi para pendatang baru, saya ingatkan untuk segera klik like, komen, dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke pokok ceritanya bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Hari pertama. Hai semuanya, ketemu lagi dengan autor yang biasa-biasa saja ini. Oke, kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman saat liburan kenaikan kelas waktu aku SMK. Kejadian ini berawal saat aku dan para sahabatku, Teddy dan Sinyo, selesai menunaikan ujian semester dan tentunya mendapat jatah libur yang lumayan panjang. Walau sekolah kami berbeda, Teddy dan Sinyo sekolah di sebuah SMA elit dengan banyak gadis-gadis cantik di dalamnya, sedangkan aku bersekolah di SMK yang terkenal bandel, rusuh, beringas, dan isinya hanya batangan semua. Saat itu, Teddy menemuiku di rumah untuk meminta agar ditemani di rumahnya, karena ibu dan bapaknya harus keluar kota mengurusi beberapa toko emas yang ada masalah. "Pek, 2 minggu ke depan nginep di rumahku ya. Ibu bapak lagi keluar kota. Ada Sinyo dan yang lainnya juga, nanti aku ajak nginep. Aku takut kalau sendirian," kata Teddy. "Beres, Ted. Ntar aku izin dulu ke ibu ya," jawabku. Aku pun meminta izin kepada ibuku, dan tentu saja langsung diizinkan. Ibuku senang kalau aku bergaul dengan Teddy dan Sinyo. Selain karena kita sahabat dari kecil, orang tua kami juga bersahabat. Malah sudah seperti saudara sendiri. Rumah kami juga tidak terlalu jauh, hanya berbeda RT saja. Setelah mendapat persetujuan dari ibu, kami langsung menuju rumah Sinyo dan berangkat menuju rumah Teddy. Rumahnya besar dan megah, dan beberapa mobil terparkir di garasinya. Namun, di balik kemegahan ini, banyak juga makhluk tak kasat mata yang mendiami rumahnya. Rumah ini dulu bekas kebun bambu yang ditebas habis almarhum bapakku, yang merupakan sahabat orang tua Teddy, lalu dijadikan lahan untuk membangun rumahnya. Baru masuk halaman depannya saja, makhluk yang kulihat sedang mengawasiku. "Rumahmu lumayan juga, Ted. Banyak yang nunggu," kataku. "Ih, udahlah, jangan ngomongin begituan, bikin parno saja," sahut Sinyo. "Iya, Pe, makanya aku ngajak kamu nginep, biar nggak terlalu horor," tambah Teddy. Akhirnya kami masuk ke dalam rumahnya. Kuperhatikan ada 3 sosok kuntilanak duduk di pinggir kolam ikan kecil yang ada di dalam rumah. Di tangga ada sosok anak kecil yang lumayan iseng. Lalu di sebelah kamar Teddy, di ruangan alat musik, ada genderuwo dan banyak lagi yang lainnya. Aku diam saja, tidak memberitahu mereka karena takut membuat 2 sahabatku ini takut. Siang hari, kami habiskan hanya dengan bermain PlayStation dan game online dari komputer yang ada di kamar Teddy. Hari mulai menjelang malam, suasana di rumah mulai sedikit horor. Aku merasa rumahnya mulai ramai dengan mereka yang tak kasat mata, dan kembali aku bisa diam karena tidak ingin membuat mereka takut. "Dad, bosen nih. Ada bahan hinaan gak? Coba telepon Kiron atau siapa gitu biar rame," kataku. "Iya juga, Pe. Ya udah, aku telepon Kiron," jawabnya. Akhirnya Teddy menelpon Kiron, dan tak berselang lama orang yang dimaksud datang. Pip 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 pip. Terdengar suara handphone Teddy. "Halo, kenapa Ron?" "Oh iya," kata Teddy. "Kenapa Ted, si Kiron?" kataku. "Itu dia udah di depan gerbang. Tolong bukain, Pe," jawabnya. Aku pun berdiri dan menuju gerbang rumah Teddy. Saat melewati tangga rumahnya,
Aku melihat si bocil sedang main perosotan di pegangan tangga yang melengkung. "Mas, ayo main bareng," kata si bocil. "Enggak ah, awas jatuh, ntar meninggal," kataku sambil terus menuruni tangga. Iya, dia kan memang sudah meninggal, batinku. Saat melewati kolam ikan kecil, kulihat makin banyak saja kuntilanak yang nangkring di situ. "Hai cewek, godain abang dong," kataku sambil berlari menuju gerbang. Mereka semuanya ketawa. Tawa mereka sambil melihatku. Sesampainya di depan gerbang, kulihat Kiron sedang berdiri sambil merokok. "Wih, ayo masuk, buang tuh rokok. Merokok di kamar Teddy saja ntar," kataku. Kiron hanya menganggut-nganggut sambil membuang rokoknya, lalu mengikuti masuk ke dalam rumah. Aku kembali melewati kolam ikan, dan para kunti masih melihatku sambil cekikikan. "Ron, tuh kolam banyak cewek-cewek. Mau aku kenalin gak?" kataku kepada Kiron. "Ah, gak lucu, Pe. Gak ada siapa-siapa. Pasti demit kan maksudmu?" jawab Kiron. Aku hanya tertawa saja. "Ntar Ron, tunggu sini bentar," kataku. "Ngapain sih? Jangan aneh-aneh lah," kata Kiron. Aku membaca mantra dan mengelus tangan Kiron 3 kali agar sedikit sensitif bagian yang kuelus itu. Lalu aku menarik tangan salah satu kunti itu, lalu menempelkannya pada tangan Kiron. "Idih, apaan ini, Pe? Kok dingin? Tangan siapa nih yang memegangiku?" kata ketakutan. "Ayo lo, Ron, dipegangi para cewek-cewek," kataku menakut-nakuti. "Pe, tolong pulang lo, aku ntar," katanya sambil memejamkan mata. Aku tertawa lalu melepaskan pegangan kuntilanak itu dan mengembalikan sensitivitas tangan Kiron. Muka Kiron langsung berubah karena kesal denganku. Akhirnya kami sampai pada tangga dan mulai menaikinya. Baru beberapa langkah, mungkin sekitar 10 langkah anak tangga. Berdebruk, terdengar suara orang jatuh. Kulihat ke belakang, ternyata Kiron jatuh terjengkang di lantai, dan terlihat si bocil tertawa senang. Aku pun turun dan menghampiri Kiron. "Hei, kenapa lu, Ron? Udah ayo berdiri," kataku sambil membantu Kiron berdiri. "Gak tahu, Pe. Tadinya kayak ada yang mendorongku," jawab Kiron. "Biasa, Ron, salam perkenalan. Kamu kan baru main ke rumah Teddy," jelasku. Ku tatap bocil itu dengan tatapan marah, dan bocil itu menunduk lalu melayang ke atas ke lantai 2. Aku dan Kiron menaiki tangga lalu menuju kamar Teddy. Sesampainya di kamar, Kiron langsung mengadu pada 2 sahabatku itu, yang malah membuat mereka tertawa mendengar cerita Kiron. Akhirnya di dalam kamar kami saling bercanda dan merokok sambil minum soft drink yang ada di kulkas kamar Teddy. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 22.30 dan rasa kantuk mulai melanda kami. Kami pun mulai tertidur dengan lelap. Namun, tiba-tiba aku merasa ada yang mencolek tanganku. Kubuka mataku dengan malas. Apaan?" kataku. "Pe, anterin aku ke toilet, Pe. Aku takut di kamar Teddy toiletnya gak bisa buat buang air besar," kata Kiron. "Aduh, yaudah, bentar ya," kataku. Kubuka mata, meregangkan otot-ototku. Ku ambil sebungkus rokok milikku, lalu kami menuju ke bawah di toilet tamu yang ada di dekat taman belakang rumah Teddy. Sesampainya di sana, Kiron langsung masuk toilet dan menutupnya, sedangkan aku menyalakan sebatang rokok sambil melihat mereka yang dari alam sebelah sangat banyak di taman belakang ini. Tidak sedikit pula dari mereka yang menyeramkan. Ya sudahlah, toh mereka juga penghuni kampung ini, batinku. Saat aku sedang menikmati sebatang rokok, terdengar suara dari dalam toilet. "Pe," katanya. "Hah?" jawabku. Begitu terus sampai 5 kali. "Jangan kemana-mana, situ aja," kata Kiron. Jawabku singkat. Dasar penakut, sekali jadi orang, batinku kesal.
Karena lama dan aku kembali mengantuk, kuputuskan untuk memejamkan mata sambil menyandarkan diri pada tembok. Tak berselang lama terdengar suara gaduh dari dalam toilet. Tolong, 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 tolong. Suara dari dalam toilet itu. Aku yang kaget langsung berlari ke toilet tersebut. Wih, Ron, kenapa? Tanyaku kepada Roni. Tapi tidak ada jawaban dari dalam sana. Ku coba membuka pintu toilet itu. Ternyata tidak dikunci. Astaga, betapa kagetnya aku melihat Kiron duduk di lantai dengan kotoran berjajaran di mana-mana. Ih, jorok banget. Ngapain sih Ron? Kataku sambil mual-mual. Tadi, Pek, ada pocong, Pek. Mukanya seram, muncul tepat di depanku, Pek. Jelas Kiron. Basi. Gak kuat aku melihat pandangan jorok kayak gini, Ron. Ih, jijik banget, kataku. Udah, pocongnya udah hilang, gak ada di sini. Sana mandi sekalian nanti aku ambilin handuk, sambungku. Padahal pocong itu masih berdiri di belakang Kiron sambil menyeringai. Kiron hanya mengangguk, lalu beranjak membersihkan diri. Aku pun mengambilkan handuk yang berada tak jauh dari toilet tersebut. Setelah Kiron selesai mandi dan melilitkan handuk di tubuhnya, Kiron sempat-sempatnya memaki pocong tersebut. Dasar pocong anjing, gak ada akhlak. Beraninya nongol pas aku gak siap, katanya sambil meronta-ronta. Kelontang, blundang, blundang, blundang. Suara gayung yang di kamar mandi terlempar sampai keluar. Mampus Loron, orangnya marah, kataku. Wah, ampun Mbah, ampun, cuma bercanda Mbah. Aduh, gimana nih Pek, tolong Pek. Teriak Kiron sambil berlari menuju kamar Teddy. Aku pun mengikutinya. Sampai di kamar, aku meminjamkan Kiron baju milik Teddy dan kembali tidur karena rasa kantuk yang sangat berat. Masuk ke season 2, yaitu perempuan korban kebiadaban. Keesokan harinya pagi-pagi, sekali kami memutuskan untuk olahraga pagi. Kami hanya bertiga karena Kiron susah dibangunkan. Akhirnya kami tinggal saja dia sendirian. Kami berlari kecil sambil bercanda dan sesekali menggoda cewek-cewek yang juga sedang jogging. Tak terasa, kami jogging sampai melewati depan sekolahanku. Dan tentu saja, aku langsung disambut teman-temanku. Teman dari alam sebelah maksudnya. Pek, ada cewek di sekolahmu, pagi-pagi buta. Siapa Pek? Tanya Sinyo. Mendengar pertanyaan Sinyo, kami pun berhenti. Ku cari sosok yang dimaksud sahabatku itu. Itu Pek, di lantai 3, pakai seragam SMK. Katanya lagi liatin kita. Tambah Teddy. Tunggu, kalian yakin? Sekolahku ini isinya batangan semua loh. Lagian kan sekolahku lagi libur, jelasku. Lah, itu siapa Pek? Kembali Sinyo bertanya. Kali ini sambil menunjuk sosok yang dibicarakan. Aku yang mengarahkan mataku ke arah jari telunjuk Sinyo. Ikut terkejut. Aku sangat yakin itu bukan manusia. Aku merasakan energi negatif yang penuh kesedihan, amarah, dan juga dendam. Itu bukan manusia. Entah itu siapa. Jujur, aku hampir mengenal semua yang di sekolahanku. Tapi sosok ini baru aku lihat. Kembali aku menjelaskan. Tapi tunggu, kok kalian bisa lihat? Aku baru ngeh, tanyaku. Mereka hanya mengangkat kedua bahu. Tanda mereka juga tidak tahu. Mungkin sosok ini memang sengaja menunjukkan dirinya pada kami, batinku sendiri. Namun hawa negatif yang dipancarkan sosok ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Nyok, Ted, ayolah lanjut lari lagi. Aku gak nyaman dengan hantu itu, kataku. Ntar, Pek, lihat itu di atas. Dia ngapain manjat pagar pengaman, kata Sinyo, menahanku. Kembali aku lihat sosok itu. Ternyata benar, itu sedang memanjat pagar pembatas. Lalu kemudian, di hadapan kami, dia melompat dari lantai 3 dan langsung jatuh ke lapangan basket. Kami bertiga langsung bergidik ngeri melihat kejadian itu. Sosok itu
lalu mengangkat kepalanya. Kini terlihat wajahnya yang sangat seram. Salah satu matanya keluar dan menjuntai, wajahnya penuh dengan darah. Jujur saja, sosok seperti ini sudah tidak membuatku kaget. Aku sering bertemu dengan sosok yang lebih seram daripada ini. Tapi yang aku khawatirkan adalah dua sahabatku ini. Mereka belum terbiasa melihat wujud langsung sosok-sosok yang menyeramkan. Sedang hantu wanita berseragam SMA itu menghampiri kami dengan cara mengesot-ngesot. "Nyok, Ted, kalau nggak kuat lari saja," kataku. Namun tak ada jawaban dari mereka. "Nyok, Ted." Kembali aku panggil mereka. Masih tidak ada jawaban. Lalu aku tengok ke arah mereka berdiri tadi. Namun ternyata sudah tidak ada orang di sebelahku. "Wih, P, dadah. Awas, jangan liatin terus, nanti jatuh cinta." Terdengar suara dari jauh. Ternyata Sinyo dan Teddy sudah kabur lebih dahulu, meninggalkan aku sambil melambaikan tangannya. Dasar sahabat somplak, kabur nggak bilang-bilang, batinku. Kembali kulihat sosok itu semakin mendekat kepadaku. Hawa negatif makin kental terasa. Karena penasaran, aku putuskan untuk menunggunya mendekatiku. Setelah kami berhadapan-hadapan, kurasakan hawa kebencian pada laki-laki dari sosok tersebut. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu siapa? Aku tidak pernah melihat kamu di sekolahku," tanyaku. "Aku Susi. Tolong bunuh," kata sosok itu yang kini ku ketahui namanya Susi. "Apa yang bisa aku bantu? Apa yang terjadi kepadamu?" Kembali aku bertanya. Tapi bukan jawaban. Sosok itu malah mengeluarkan tangan kanannya dan langsung aku pegang tangan sosok itu. Karena aku sangat yakin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadaku. Saat aku pegang tangan sosok itu, aku melihat apa yang terjadi pada sosok Susi ini. Dia disekap di sekolahan ini dulu. Gadis ini diperkosa di lantai 3, dan setelah itu dibiarkan begitu saja di ruangan tersebut. Akhirnya gadis ini frustasi dan bunuh diri dengan melompat dari lantai 3, persis seperti adegan yang aku lihat bersama Sinyo dan Teddy. "Jadi yang kamu lakukan tadi, kamu ingin memberitahu kami bagaimana cara kamu meninggal," kataku. Sosok itu hanya mengangguk. Tolong cari dia," kata sosok itu. "Dia siapa?" "Orang yang memperkosamu." "Bagaimana aku tahu dia siapa?" tanyaku. "Dia guru sekolahmu," kata sosok itu. "Dia guru sekolahku? Lalu bagaimana aku membuktikan? Dan apa ciri-ciri orang itu?" Aku masih bertanya-tanya. "Sombek di punggung karena belik," kata hantu Susi ini. Benar, aku lihat di saat Susi menunjukkan cerita kematiannya diperkosa, terkena goresan beling cukup dalam. Aku yakin pasti akan berbekas. "Tolong, dia harus bertanggung jawab." Kembali Susi meminta tolong kepadaku. "Oke, aku akan cari siapa pelakunya, tapi kamu harus membantuku mencarinya. Sekarang ikut aku dan kenalkan beberapa temanku," kataku. Aku pun membaca mantra, memanggil beberapa sosok yang bisa menjagaku. Karena sosok ini wanita, aku turut memanggil Mbak Putri. Sosok Mbak Putri menggandeng dan berbicara dengan sosok Putri. Entah apa yang mereka bicarakan. Akhirnya, sosok Susi mengikuti untuk membantu menemukan siapa pelaku pemerkosaan yang dia alami. Aku pun kembali berlari menuju rumah Teddy. Tak lupa, otak isengku seketika langsung menemukan ide yang sangat bagus. Sinyo, Teddy, Hiron, siap-siap jadi korban kejahilanku, batinku. Langsung masuk ke part ketiga, rasakan pembalasanku. Saat aku pulang, mampir ke rumah dan terlihat Susi ketakutan saat sampai di depan rumahku. Wajar saja dia ketakutan, karena di rumah banyak sosok yang energinya
jauh lebih kuat daripada dia. Udah, kamu tidak usah takut, mereka semua teman-temanku. Aku mencoba menjelaskan kepada Susi. Dia hanya diam, tak menjawab. Aku pun memanggil Mbak Putri, kemudian menyuruhnya untuk memperkenalkan sosok Susi pada penghuni rumahku yang lain. Mbak, tolong ajak Susi kenalan sama yang lain ya. Aku mau ke rumah temanku lagi. Oh iya, Susi, nanti kamu aku panggil ya. Aku butuh bantuanmu nanti, kataku kepada mereka. Iya dek, tenang aja, Mbak yang akan jaga dia, kata Mbak Putri. Oh iya, untuk yang belum tahu, Mbak Putri ini adalah salah satu sosok penjagaku. Wujudnya ayu dan anggun. Dia berpakaian seperti kemben berwarna hitam dan ada selendang berwarna kuning. Rambutnya tergerai rapi dengan beberapa hiasan emas. Hawa keberdayaannya cukup sejuk dan menenangkan. Oke, aman kalau Mbak Putri yang jaga. Aku percaya deh. Ya udah, aku tinggal dulu ya Mbak Putri jelek, kataku sambil berlari menuju rumah Teddy. Sesampainya di rumah Teddy, aku langsung mengambil handuk dan bergegas mandi. Wih, udah pulang gimana? Lancar gak? Kencan sama gadis SMA tadi, kata Teddy yang berada di kamar sambil bermain game. Tawa Sinyo dan Kiron. Alah, teman-teman tai, masih ninggalin begitu saja gak bilang-bilang, jawabku terus sambil turun menuju toilet ke bawah. Entah apa yang mereka pikirkan, aku memang sengaja pura-pura ngambek untuk melancarkan aksi kejahilanku. Setelah mandi dan berganti baju, aku langsung naik lagi ke lantai 2. Wih, mau pada sarapan gak? Tanyaku. Nah, kamu kan jago masak, Pe. Masak, perkedel dong. Di belakang banyak tuh bahan masakan, kata Teddy. Oke deh, ntar kalau matang aku kasih tahu. Makan bareng kita, kataku. Oke dah. Pe, pinjemin aku data dong, potong Sinyo. Setelah aku memberikan ID dan juga passwordnya, aku kembali turun ke bawah dan rencana dimulai. Aku duduk di tangga dan membaca mantra. Aku panggil Susi untuk datang membantuku. Hawa rumah Teddy seketika berubah drastis seiring kedatangannya. Kini aura negatif dari teman baruku, hantu Susi, sangat terasa. Bahkan beberapa sosok di rumah Teddy pergi karena tidak nyaman dengan hawa keberadaan hantu berseragam SMK ini. Sus, bantu aku. Kamu masuk ke kamar yang paling ujung itu. Di sana ada 3 laki-laki. Tolong kamu takut-takutin mereka ya. Tapi ingat, jangan melukai mereka, perintahku. Susi hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu kemudian dia pergi menuju kamar Teddy. Brak! Suara pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri. Aku hanya mengawasi dari tangga apa yang dilakukan teman baruku itu. Susi kemudian masuk ke dalam kamar Teddy yang pintunya terkunci dengan sendirinya. Tak berserang lama, terdengar suara gaduh dari kamar-kamar Teddy. Grupak. Tolong setan. Wah! Tolong. Terdengar suara barang dilempar-lempar, teriakan minta tolong. Pintu digedor-gedor dari dalam kamar. Aku hanya tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan teman-temanku. Rasakan pembalasanku. Aku tertawa di dalam hati. Setelah puas, aku memanggil Susi kembali. Dan tak lama, dia muncul dari kamar Teddy. Sudah Sus, cukup. Terima kasih ya. Besok, aku akan membantumu mencari orang yang membuatmu seperti ini. Sekarang kamu kembalilah ke rumahku, kataku. Dia hanya mengangguk, lalu pergi menghilang. Aku pun langsung berlari menuju dapur dan merebus kentang untuk membuat perkedel. Setelah semua matang, aku menumbuk kentang itu. Tak lupa aku campur dengan cabai rawit yang sudah aku haluskan dengan blender. Setelah itu aku bentuk dan aku goreng. Tararara. Jadilah perkedel ekstra sangat pedas.
Ada 5 perkedel pedas dan 5 perkedel biasa di piring. Yang apes dapat pedas, rasain dah, batinku. Tidak lupa juga aku merebus sayuran dan memasak sayur sop. Kemudian sisa cabai yang aku jadikan ranjau untuk perkedel tadi aku gunakan untuk membuat sambal. Setelah selesai, tinggal menunggu sayur matang. Aku berlari ke atas menuju kamar Teddy. Suara pintu terbuka. Suara teriakan sahabatku dan sebuah asbak plastik mengenai kepalaku. Aduh, weh, aduh, apa-apaan sih nih? Teriakku. Maaf, Pe. Aku kira tadi setan. Soalnya tadi ada setan yang aku lihat di sekolahmu datang kemari. Ih, serem banget, kata Teddy. Setan buahmu jengking. Halu aja dah lu yo. Ayo sarapan, buruan ke bawah, udah mateng tuh, kataku sambil emosi. Kulihat kamar Teddy berantakan, awut-awutan, dan mereka bertiga beringsut di pojokan samping lemari dengan berlindung pada sebuah selimut. Mampus, emang enak, rasakan pembalasanku, batinku. Serius udah mateng, mantap, ayo serbu, kata mereka. Wajah mereka langsung berubah mendengar masakan sudah matang dan berlari menuju dapur. Aku mengikuti mereka. Setelah itu, semua masakan yang sudah siap kita pindahkan ke dekat kolam renang yang ada di belakang rumah. Saat mereka memakan, aku sengaja tidak mengambil perkedelnya, hanya sayur sop, dan ku diamkan sejenak. Pe, ayo makan. Kok diam aja lo, kata Sinyo. Udah, duluan, masih panas. Kamu kan tahu aku gak bisa makan kalau masih panas, kataku. Lama, aku duluan lah, kata Kiron. Yang tidak sabar, dia langsung makan perkedel buatanku. Aku hanya menahan tawa melihatnya. Aduh, apaan nih? Pedes banget, perkedel apaan ini? Cabai kali ini bukan perkedel. Air, kata Kiron. Makan, mampus lu, makan tuh bomku, kataku tertawa terbahak-bahak. Teddy dan Sinyo langsung menaruh kembali perkedelnya, kemudian membelah perkedelnya satu persatu. Gila, apaan nih perkedel? Dalamnya merah begini. Tapi ada yang enggak, deng, kata Teddy. Teddy dan Sinyo mengambil perkedel yang biasa, lalu makan dengan lahap. Enak, Pe, masakanmu. Jos, mantap, kata mereka. Woi, anjir, gila, kata Kiron sambil meminta air. Aku pun mengambilkan air di botol dan membawanya kabur. Mampus, memang enak, kataku. Kiron mengejarku berputar-putar di pinggir kolam renang. Akhirnya dia kesal sendiri dan berlari menuju dapur, lalu mengambil air dispenser. PA, bukannya dari tadi ambil dispenser, malah lari-larian, kata Teddy. Setelah lelah dan aksi balas dendamku, aku pun ikut bergabung sarapan dengan sayur sop saja, sedang 5 perkedel yang biasa aku berikan pada mereka sebagai permintaan maaf. Teddy 2, Sinyo dan Kiron masing-masing 1,5. Nyok, Ted, nanti aku mau cerita penting dan aku butuh bantuan kalian besok. Setelah makan, Kiron pun pamit untuk pulang karena takut dicari orang tuanya. Saat yang tepat untuk membahas masalah Susi, batinku. Masih di pinggir kolam renang, aku memanggil kedua sahabatku ini untuk sedikit mendekat. Nyok, Ted, sini deh. Aku mau bahas yang tadi ku bilang, kataku. Mereka pun berdua mendekat kepadaku. Ada apaan, Pe? Kata Teddy. Tadi yang nakutin kalian pakai hantu yang di sekolahan itu kan, kataku. Babi ngepet, kedal alas, monyet botak, asem. Aku udah ketakutan sampai nyempil di pinggir lemari, kata Sinyo. Alah, salah sendiri ninggalin aku. Berangkat bareng, kok pulang sendiri-sendiri. Tidak setia kawan. Lagian aku juga udah kena lempar asbak. Kapok, syukurin.
kata mereka kompak. Udahlah, udah. Jadi gini, ternyata sosok hantu berseragam SMK ini namanya Susi. Dia dahulu salah satu murid di sekolahku. Gak tahu zaman kapan. Terus dia ini diperkosa di lantai 3. Setelah itu ditinggalin gitu saja. Akhirnya si Susi ini frustasi dan loncat dari lantai 3. Jelasku. Terus, kata Sinyo. Kalian tahu adegan pas dia loncat itu? Itu dia memberitahu adegan saat dia mati. Jawabku. Tunggu, Pek. Kok kamu tahu dengan semua itu? Aku penasaran. Potong Teddy. Jadi gini, pas kalian tinggalin aku berinteraksi dengan hantu Susi ini. Dia menunjukkan semua kejadian. Lalu dia minta tolong kepadaku. Nah, berarti kamu lihat adegan Big dong. Hehehe, kata Sinyo cengengesan. Otakmu kawan, otakmu harus dilepas terus dicuci pakai sikat, kataku mencita kepala Sinyo. Oke, jadi sekarang masalahnya hantu Susi ini minta tolong kepadaku untuk menangkap pelakunya. Katanya sih sekarang pelakunya jadi guruku. Terus dia punya ciri-ciri luka sayatan di pinggangnya. Kalian harus bantu aku. Kita datangi guruku yang cowok satu persatu. Terus kita patungan buat beli buah tangan ya. Kan tidak mungkin kita bertamu tanpa sebab dan buah tangan. Tambahku panjang lebar. Oke, gampang itu Pe. Daripada begini-begini liburan kita, jawab Teddy. Terus rencanamu bagaimana Pe? Sahut Sinyo. Gampang Nyo, pura-pura aja minta remedi, jawabku singkat. Setelah selesai mengatur strategi, kami bertiga berangkat menuju pasar untuk membeli buah. Akhirnya semua persiapan selesai. Parsel-parsel buah telah bersusun rapi. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Kami memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap nongkrong di tempat biasa. Seusai maghrib, kami berangkat menuju jogging track. Namun saat di perjalanan, terdengar suara motor geber-geber knalpotnya yang cempreng. Suara motor itu, aku pun menengok ke arah suara motor tersebut. Ternyata Kiron yang sedang memakai motor Satria R milik kakaknya. Woi, pada mau kemana? Ikut aku dong, katanya. Halah, kepo. Kalau mau ikut, ya ayo, kataku. Sesampainya di tujuan kami langsung memarkir motor dan memesan roti bakar dan minuman. Hari ini kami habiskan dengan nongkrong dan ngobrol serta bercanda. Setelah puas ngopi dan bersenda gurau, kami kembali menuju rumah Teddy dan kemudian tidur. Keesokan harinya, kami memulai pencarian sang pelaku. Aku memulai dari guru bahasa Inggrisku yang killer. Tak lupa aku ajak sosok hantu Susi yang aku lihat untuk ikut. Sesampainya di rumah beliau, aku dan dua sahabatku langsung mengetuk pintu. Permisi, teriakku. Iya, sebentar, terdengar jawaban dari dalam. Pintu pun terbuka. Oh, kamu, ada apa rame-rame kesini? Kata guruku. Ini Pak, saya mau minta remedi, kataku. Oh, nggak usah remedi, belikan saja Bapak ikan patin 3 kilo. Nanti Bapak kasih nilai bagus, katanya to the point kepadaku. Asem, alamat diporoti nih batinku. Iya, kalau begitu ini untuk Bapak, nanti saya belikan ikan patinnya ya Pak, kataku sambil memberi parsel buah. Nah, begitu, sini masuk dulu, saya ambilkan minuman, katanya sambil menerima buah tersebut. Dasar guru sableng, giliran dikasih pinggisan baru disuruh masuk. Kembali aku membatin kesal. Saat guruku membuatkan minuman, sengaja aku memanggil Susi dan membuat udara menjadi panas. Aku berniat agar guruku ini kegerahan dan membuka baju. Saat guruku datang membawa minuman,
Betapa terkejutnya aku dengan apa yang dikatakan guruku. Nah, Bapak tahu kamu itu bisa berhubungan dengan hantu. Tapi kenapa kamu membawanya ke rumah Bapak? Siapa hantu perempuan itu? Sebenarnya apa yang kalian rencanakan? Kata guruku. Dek, rasanya jantungku berhenti mendengar ucapannya. Pak, maaf Pak, Bapak kok bisa lihat? Tanyaku. Bapak ini juga kejawen sama sepertimu. Jadi gak usah heran, Bapak juga tahu siapa kamu. Makanya Bapak selalu diam saat kamu berulah di sekolah. Jelas beliau sambil tertawa. Pantas saja teman-teman selalu memanggil guru bahasa Inggrisku ini killer. Tapi kenapa dia selalu baik padaku? Ternyata ini alasannya. Pikiranku bertraveling. Oke, karena Bapak bisa melihat sosok Susi ini, mungkin Bapak bisa membantu saya, kataku. Memang ada apa sebenarnya, kata beliau. Jadi Susi ini adalah korban kejahatan salah satu guru di sekolah kita, Pak. Aku sedang membantu mencari pelaku sekarang ini. Ciri-cirinya ada luka bekas sayatan di punggungnya. Untuk lebih jelasnya Bapak saja tanya kepada sosok Susi ini, jelasku. Susi, apa beliau pelakunya? Kalau bukan, mungkin beliau bisa membantu. Coba kamu tunjukkan target itu pada beliau. Sama saat kamu menunjukkan kepadaku, kataku pada sosok Susi. Susi hanya menggeleng, kemudian memegang kepala guruku. Yang botak di tengahnya hanya rambut samping kanan kirinya saja. Sedikit lucu tapi indah dilihatnya. Kulihat guruku hanya menganggut-nganggut saja, sedangkan Sinyo dan Teddy cuma plonga-plongo sambil minum es sirup dan juga merokok. Baik, Bapak sudah paham. Bapak akan membantu kalian mencari pelakunya. Bapak minta nomor HP kamu. Nanti kalau ada info Bapak telepon kamu ya. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu saya pamit dulu, kataku. Ya sudahlah, hati-hati ya. Semoga lekas diberikan petunjuk, kata beliau. Aku berjalan dan tidak lupa mencium tangannya. Namun saat aku akan menuju motor, aku kembali masuk ke dalam rumah guruku. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Tanya beliau. Enggak Pak, haus, minum dulu sayang sirupnya. Hehehe, kataku cengengesan. Pletak, suara citakan di kepalaku. Aku hanya meringis saja. Dasar kamu ini. Ya sudah sana, jangan lupa ikan patinya. Kembali beliau mengingatkan. Aku hanya manggut-manggut saja dan langsung menuju motorku. Kami berniat kembali ke rumah Teddy untuk melepas lelah. Matahari pun bersinar sangat terik hari ini. Maaf, Sus, hari ini belum ketemu pelakunya. Tapi setidaknya bertambah satu orang yang akan membantu kita, kataku kepada Susi yang terbang di sebelah motorku. Iya, tidak apa-apa Mas, katanya. Lah, ini setan udah lancar ngomongnya. Habis medi di gua mana nih? Batinku. Sesampainya di rumah Teddy, entah siapa yang memulai, tiba-tiba kami sepakat duduk-duduk di pinggir kolam renang. Lalu tanpa aba-aba, aku mendorong mereka ke dalam kolam. Pure. Suara mereka tercemplung. Weh, girik. Awas ya kamu, Pe, teriak Sinyo yang basah kuyup. Aku pun hanya ketawa. Enak kan? Seger, teriakku. Piuh. Tanpa kusadari Teddy menarik kakiku dan membuatku tercemplung. Kapok, syukurin, teriak mereka. Akhirnya siang itu kami kumpul di rumah Teddy sambil berenang dan bermain air. Pada malam hari, tiba-tiba Kiron datang ke rumah Teddy untuk mentraktir kami. Wih, ngopi nggak? Lagi banyak duit nih, aku traktir deh, katanya sambil mengipas-ngipaskan uang ratus ribuan. Piye? Boleh, dapat dari mana tuh? Kataku. Duit jualan item game online nih. Udah, ayo ngopi-ngopi sambil makan gorengan. Atau apa kek? Jangan kayak orang susah di rumah mulu,
katanya. Hah, boleh kalau duit halal, jawabku. Aku menengok ke arah Sinyo dan Teddy, lalu mengedipkan sebelah mataku. Mereka mengangguk seakan tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Saat berangkat, Kiron menyempatkan diri berhenti di sebuah minimarket, entah apa yang ingin dia beli. Kami sejenak menunggu di depan minimarket tersebut sambil berbisik-bisik. "Pek, Kiron dapat uang dari mana tuh?" tanya Teddy. "Menek ketehek," katanya, "jual item game online," jawabku sambil mengangkat kedua bahuku. "Halah, sejak kapan dia jago main game online? Disuruh jadi healer aja klemer," potong Sinyo saat sedang berbisik-bisik. Yang diomongin keluar dari minimarket, lalu memberi kami masing-masing sebungkus rokok. "Nih, biar keasem," katanya. "Wih, apa nih, Ron?" "Alah, suruh aja, kalau rokok kita bisa beli sendiri. Repot-repot aja," kataku kepada Kiron. "Alah, santai aja kali, sesekali ini," kata Kiron. Tentu saja membeli 3 bungkus rokok ini tidaklah murah. Rokok kami lumayan soalnya. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Setelah sampai, Kiron langsung kembali bergaya. "Sana pesan-pesan, ambil gorengan sepuasnya. Jangan lupa dihitung, nanti lupa lagi ngambilnya berapa," katanya dengan nada sedikit keras. Tentu saja, pengunjung yang lain langsung melihatnya, karena tempat ini memang selalu ramai saat malam. "Aduh, gayamu Ron, modal pas-pasan, gayanya selangit. Biar apa sih?" batinku. Aku, Sinyo, dan Teddy hanya tersenyum kejut melihat tingkah Kiron. Kami merasa diperlakukan di depan orang banyak layaknya benalu yang menempel padanya. Karena merasa kesal melihat gayanya, langsung saja aku memesan yang mahal-mahal. "Mas, aku pesan soda susu gelas besar, terus roti bakar, kentang goreng, jagung bakar, sosis, pentol bakar, pizza mie," kataku memesan banyak makanan. "Sama Mas," kata Sinyo dan Teddy. "Oke, tunggu ya Mas. Itu seret tikar satu lagi aja, biar cukup tempatnya," kata mas pencatat pesanan. Ya, karena memang kami langganan di situ, jadi si penjual sudah hafal. "Weh, gendeng, makanan segitu banyak buat apa?" protes Kiron. "Kalau nggak habis, tinggal bungkus buat nanti di rumah Teddy. Kamu kan bos," jawabku dengan nada penekanan dan sedikit keras pada kata bos. Kiron mulai ragu dan menelan ludahnya. Pesanan datang. 2 tikar yang kami jadikan 1 terisi penuh. Pembeli yang lain langsung melihat kami berempat. Setelah selesai nongkrong, yang ujung-ujungnya makanan yang termakan hanya roti bakar dan jagung bakar, serta yang lainnya dibungkus. Kami meminta buan pembayaran. "Wih Mas, minta buannya dong," teriakku. Tak berselang lama, mas-mas penjual pun datang membawa bon yang harus kami bayar. Susu soda big size 75.000, roti bakar 45.000, kentang goreng 30.000, jagung bakar 45.000, sosis 15.000, pentol bakar 15.000, pizza mie 24.000. Total yang harus dibayar Kiron adalah 249.000. Kurang lebih seperti itu tulisan pada bon pembayaran yang aku pegang. "Wih, bayar turun, 250.000 toh totalnya," kataku. Mana coba lihat?" Aku pun memberikan bon pembayaran pada Kiron. "Mampus kau anak muda," batinku. Dengan berat hati, akhirnya Kiron membayar semuanya. Akhirnya kami semua pulang menuju rumah Teddy. Sampai di kamar, kulihat wajah Kiron yang ditekuk seperti cucian kotor. "Kenapa kamu, Ron? Kok ditekuk begitu? Kayak kantong plastik bekas gorengan," kataku. "Kalian tuh pesan gak kira-kira? Masa uang 500.000 sisa cuma 185.000 saja?" katanya sambil mengambek. "Loh, katanya bos,
Masa bayarin segitu aja ngeluh? Timpal tadi. Makanya, jadi orang jangan kebanyakan gaya, Ron. Kamu tahu kita jadi jengkel melihat tingkahmu yang sok pakai ngomong kencang suruh mesen. Biar apa? Biar dikira wah gitu. Tambah sinyo, Kiron hanya tertunduk saja mendengar ocehan kami. Udah Ron, jujur aja. Uang dari mana? Aku gak percaya kalau kamu jual item game. Sejak kapan kamu punya item bagus untuk dijual? Keluarin modal dikit aja gak mau. Selidiku kepada Kiron. Itu uang SPP yang harus aku bayar pas masuk sekolah, Be, katanya sambil terduduk. Bener kan? Dasar bocah tolol, goblok, dong, idiot. Uang SPP dipakai buat gaya-gayaan. Orang tuamu tuh nyari duit susah payah biar kamu sekolah tinggi, biar nggak dihina orang. Anaknya malah kayak gitu. Nasihatku sambil menonyor-nonyor kepala Kiron. Kalau nggak suka aku giniin, udah sana Ron, nyari teman lain. Aku nggak punya teman yang kelakuannya kayak kamu gini, tambahku. Maaf, Pe, maaf. Janji, aku nggak ngulang-ulangi lagi, katanya masih dengan menunduk. Kudiamkan saja Kiron yang tertunduk merasa bersalah. Aku yang masih kesal dengan tingkah Kiron memutuskan merokok di depan teras lantai 2 rumah tadi. Saat emosiku mulai sedikit menurun, terdengar suara telepon dari handphoneku. Aku lihat pada layar, tertera nama guru bahasa Inggris di situ. Halo, Sepada, kataku. Sepada, kata guruku. Hehehehe, maaf Pak, bercanda. Ada apa ya Pak, malam-malam telepon, sambungku. Bapak tadi tanya ke guru yang mengetes fisik dan kesehatan saat penerimaan guru di sekolah. Namanya Pak Rahmat. Dia bilang saat mengecek tubuh para calon guru laki-laki, ada seseorang guru yang memang memiliki luka sayat pada punggungnya, kata beliau. Yang benar Pak. Terus siapa orangnya? Ayo bilang, siapa Pak? Kataku antusias. Sabar nak, sabar, kata guruku. Sabar. Kelamaan Pak, jawabku. Kok kamu yang galak sih? Saya ini gurumu loh. Mau nilainya jelek, ancam guruku. Iya Pak, maaf, hilaf, hehehe. Jadi bagaimana Pak ceritanya Pak? Kembali aku bertanya. Besok kamu ke rumah Bapak bersama temanmu dan hantu gadis itu. Besok Bapak ceritakan. Dan Bapak punya strategi untuk kalian. Tidak enak kalau menjelaskan lewat telepon. Jelas guruku. Oh, begitu. Baik Pak, besok saya ke sana bersama teman-teman saya, jawabku. Ya sudah, kalau begitu. Jangan lupa sekalian ikan patinya, kata guruku. Iya Bawel, jawabku, langsung matikan telepon. Syukurlah ada sebuah titik terang dari masalah ini, batinku. Aku pun masuk kembali ke dalam kamar. Terlihat Sinyo dan Teddy sibuk bermain game, sedangkan Kiron masih tertunduk. Nyok, Ted, kasih 100 tuh Kiron, kataku sambil memberikan selembar uang 100.000. Sinyo dan Teddy pun memberikan uang masing-masing 100.000. Dah turun, awas diulangi lagi, gak bakalan aku nolongin kamu, kataku. Iya, makasih ya, Pe, Nyok, Ted, kata Kiron. Dasar, jawab kami bertiga. Nyok, Ted, buruan tidur. Besok kita balik ke rumah Pak Guru bahasa Inggrisku. Ada sebuah titik terang untuk masalah Susi. Besok dijelaskan sama guruku, kataku. Iya, malah duluan aja, Pe. Tanggung satu game, kata Teddy. Ya sudah, aku duluan ya, kataku sambil merebahkan badanku di kasur. Keesokan harinya, aku bersama Sinyo dan Teddy berangkat menuju rumah guru bahasa Inggrisku. Tak lupa kami mampir ke pasar untuk membeli ikan patin pesanannya.
Dengan sedikit tawar-menawar, akhirnya ku dapat ikan patin itu dengan harga 75.000. Sesampainya di rumah guruku, kami langsung disambut oleh beliau. "Nah, ini yang ditunggu-tunggu datang juga," kata beliau saat kami memarkirkan motor. Aku pun langsung menghampiri beliau dengan mencium tangannya. "Ayo masuk dulu, sini ikannya, biar dimasak istri saya," katanya. Kami pun masuk dan memberikan ikan pesanan beliau ini. Kemudian beliau menawari kami minuman dan membawa ikannya ke dapur. Tak berselang lama, guruku datang dengan membawa 4 cangkir kopi, lalu duduk tepat di hadapan kami. "Jadi bagaimana, Pak? Coba Bapak jelaskan apa yang Bapak ketahui," kataku. "Jadi gini, kemarin setelah kalian datang kemari dan menjelaskan apa yang sedang kalian lakukan, Bapak langsung menelpon Pak Rahmat. Beliau ini bagian pengecekan kesehatan jasmani bagi para calon guru," katanya. Terus gimana?" jawab kami. "Nah, menurut penuturan Pak Rahmat, ada satu orang memiliki ciri-ciri seperti yang kamu bilang kemarin. Dia adalah guru olahraga kamu. Dia orang yang berbahaya karena memiliki keahlian bela diri. Dia juga memiliki ilmu kanuragan yang lumayan," jelas beliau. Aku yang mendengar penjelasan guruku cukup kaget mendengar siapa pelakunya. Menurutku, guru olahraga ini orangnya baik dan pandai bergaul dengan anak muridnya. Ya, walaupun matanya suka jelalatan kalau ada guru perempuan dari wali murid wanita, tapi aku pikir mungkin jiwanya masih muda. "Ah, yang bener, Pak. Masa beliau orangnya? Perasaan beliau itu orangnya baik loh, Pak," kataku. "Ya, kamu buktiin saja sendiri. Bapak punya strategi, coba kamu lakukan," kata beliau serius. "Rencana apaan, Pak?" jawabku penasaran. "Setelah dari sini kamu pergilah ke rumah guru olahragamu, minta remedi. Dia pasti menyarankan untuk remedi besok pagi. Di lapangan umum, biasa murid-murid melakukan olahraga." Beliau mulai menerangkan strateginya. Iya Pak, terus Pak?" jawabku sambil manggut-manggut. "Nah, saat di lokasi, pasti masih sepi kan? Coba kamu pancing-pancing dengan pertanyaan tentang hantu susi itu," kembali guruku menerangkan. Iya Pak, ya terus Pak," jawabku. "Kalau dia memang bersalah, dia pasti gugup dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Kamu kan tekan terus dan pertanyaan tentang Susi sampai dia terpojok. Lalu kamu suruh Susi menampakkan wujudnya pada guru olahragamu. Saat itu kita rekam dan kita ambil pengakuan dia." Guruku masih menjelaskan. Iya Pak, terus Pak," kataku. Brak! Suara meja digebrak oleh Pak Guru. "Kamu itu, ada orang dari tadi menjelaskan kok iya, terus saja, didengerin. Apa tidak jelas penjelasan Bapak?" kata beliau sambil marah-marah. Aku dan kedua sahabatku sangat kaget karena suara gebrakan pada meja. Bahkan Edi yang sedang meminum kopi pun sampai tersedak dan berlari keluar rumah sambil memuntahkan, menutup mulut dan hidungnya. Cuh! Suara Teddy terbatuk-batuk di luar rumah guruku. "Maaf Pak, denger kok. Saya memperhatikan kok Pak," kataku menahan tawa melihat Teddy. Kulihat Zinu juga menahan tawa dengan menghadap ke belakang lalu menutup mulutnya. "Bapak pintar juga ya. Aku saja gak keparkiran Pak. Kepikiran sampai situ," tambahku. "Ya iyalah, kalau tidak pintar, mana mungkin jadi guru," jawabnya. Setelah berbincang-bincang dan mengatur strategi, kami memutuskan untuk pamit dan langsung menuju rumah guru olahragaku. "Pak, kami pamit dulu, mau langsung menuju rumah guru olahraga," kataku. Ya sudah,
Ingat, hati-hati, dia bukan orang sembarangan, kata beliau mengingatkannya. Tenang Pak, sama-sama paham, doakan saja, kataku. Setelah itu, aku mencium tangan beliau dan langsung menjalankan rencana kami. Di tengah jalan, Teddy mengajak berhenti sejenak untuk minum es tebu. Pek, tar, berhenti dulu. Kita beli es tebu duluan dah. Gak enak banget mulut kesedak kopi sampai ke hidung-hidung, kata Teddy. Kami pun tertawa sambil menjawab, enak gak Ted? Aku dari tadi pengen ketawa tapi aku tahan. Timpal sinyo, enak dokmu, cepol, kata Teddy. Akhirnya kami pun mampir sejenak sambil menghabiskan sebatang rokok dan minum es tebu. Setelah merasa sudah segar, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah guru olahragaku dan terduga sebagai tersangka utama. Sesampainya di sana, aku parkir motor lalu mencoba mengetuk pintu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, teriakku sambil menggedor-gedor pintunya. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Assalamualaikum. Kembali aku ulangi hal yang sama. Nyari siapa, Dek? Kata tetangga guruku. Nyari Pak ini, Bu. Saya muridnya mau minta remedi, kataku. Oh, di belakang paling, Dek. Coba lewat samping. Biasanya jam segini orangnya di belakang rumah mengurus pohon, kata tetangga guruku. Oh iya Bu, terima kasih ya, jawab kami hampir bersamaan. Kami pun langsung menuju samping rumah dan benar saja ada jalan kecil untuk menuju ke belakang rumah. Namun saat hampir sampai di belakang rumah, tiba-tiba saja aku dihadang seorang genderuwo dengan matanya yang merah serta badan yang penuh bulu, taring panjang dan kuku panjang pada jari jemarinya. Sosok itu melihatku dengan tatapan yang tidak suka dan seakan-akan ingin mengusirku. Nyo, Ted, mundur sebentar, ada sosok yang menghadangi kita, kataku. Yang benar, Be. Sosok apaan? Kata Tinyo. Genderuwo, kayaknya benar apa yang dibilang guru bahasa Inggrisku. Dia ini juga mempelajari ilmu-ilmu, jelasku. Mereka pun mundur beberapa langkah. Pergi, kata sosok itu sambil menggeram dan menunjukku dengan kukunya yang sangat panjang. Aku tidak akan pergi. Aku ada urusan dengan pemilik rumah ini, jadi jangan mengganggu, kataku berkomunikasi dengan batin. Sosok itu tidak menjawab, malah mencoba mencakarku. Aku menutup mata dan mencoba membaca mantra. Kuku sosok itu tertahan seperti di depanku. Kalau kamu mengganggu, jangan salahkan kalau aku membakarmu, kataku. Sosok itu tidak bergeming dan coba terus melawanku. Aku kembali mencoba membaca mantra sambil menunjuk sosok itu dengan jari telunjukku. Panas, teriak sosok itu dan kemudian menghilang. Aku pun menyuruh Teddy dan Zenyo menunggu di luar, takut akan terjadi hal buruk jika ikut denganku. Nyo, Ted, tunggu di luar saja ya, aku masuk sendirian saja, kataku. Mereka mengangguk kompak dan duduk di atas motor. Aku langsung masuk menuju rumah Pak Guru olahraga, dan kulihat dia sedang menyiram tanaman dan hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju. Dek, aku lihat bekas luka pada punggung guru olahragaku itu. Ternyata benar, dia orangnya, batinku. Assalamualaikum Pak, kataku. Waalaikumsalam, katanya sambil menengok ke arahku. Oh, Bu P, ada apa P? Tanyanya. Begini Pak, saya mau minta perbaikan nilai pada Bapak, jawabku. Ayo masuk dulu P, jawabnya, dan tawaran dari guruku. Gak usah Pak, di sini saja. Lagian
Saya juga sama teman di depan lagi jagain motor, kataku beralasan. Oh gitu, ya sudah, kamu bisanya kapan? Besok pagi jam 6 mau di lapangan biasa ya, tanya guruku. Bisa Pak, bisa. Ya sudah, kalau begitu besok pagi saya datang ya Pak, jawabku. Kalau begitu saya mampir ya Pak. Gak enak, teman-teman nungguin, tambahku. Oh iya, ya sudah, besok Bapak tunggu ya, katanya kepadaku. Aku hanya mengangguk dan bersalaman lalu pamit. Aku pun keluar rumah dan langsung mengajak Sinyo dan Teddy pergi. Saat di jalan, kedua sahabatku bertanya, "Bek, gimana? Sesuai rencana enggak?" tanya Sino. Syukur semuanya sesuai rencana. Aku yakin sekarang dia memang pelakunya. Tadi aku lihat bekas luka di punggungnya karena dia tidak memakai baju, jelasku. Baguslah, kalau pelakunya sudah ketemu. Sekarang tinggal melanjutkan sesuai rencana, potong Teddy. Makasih loh udah nolongin aku. Emang kalian the best lah pokoknya, kataku. Alah, bles gedes. Kayak bertahan setahun 2 tahun aja. Kita kan berteman dari orok pe, kata Sinyo. Oh, dari dalam perut malahan, tambah Teddy. Hahaha. Kami pun semua tertawa bersama. Akhirnya kami pulang menuju rumah Teddy siang itu karena ada janji dengan teman dari Bali untuk mabar game online. Semoga semua ini lega selesai, batinku. Keesokan harinya, tepat pukul jam 5:30, aku berangkat menuju lapangan sesuai dengan kesepakatan kemarin. Aku mengocok sosok Susi, Sinyo, Teddy, dan beberapa teman lain termasuk Mbak Putri, hanya untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan. Sesampainya di sana, ternyata guruku belum datang. Akhirnya kami melakukan pemanasan sendiri dan berlari-lari kecil untuk mengisi waktu. Tak berselang lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Namun ternyata dia tidak datang sendiri. Dia juga bersama sosok makhluk bertubuh besar dan berwarna merah, serta membawa sebuah gada. Ternyata dia membawa penjaga juga. Aku atau dia sebenarnya yang dijebak di sini, batinku. Susi langsung bersikap aneh melihatnya. Dia begitu marah dan mengeram, seperti ingin menyerang guruku saat itu. Kayaknya dia orangnya, kata sosok Susi. Tenang Sus, Mbak Putri, tolong tenangkan Susi. Aku tidak mau rencana kita hancur, kataku, berkomunikasi dengan batin. Mbak Putri pun menahan Susi dan menenangkannya. Guruku akhirnya turun dari sepeda motor, lalu menghampiri kami. Dia melihatku dan tersenyum aneh sebelum berdiri di depanku. Entah apa arti senyuman itu. Ini kok ramai-ramai? Bukannya murid saya cuma satu, kata guruku. Iya Pak, kami sahabatnya Hupe, mau menemani dia remedi biar tidak sendirian, kata Sinyo menjelaskan. Kembali guruku tersenyum aneh dan melirikku dengan tatapan tajam. Aku membalasnya dengan tatapan yang tak kalah tajam. Tiba-tiba, terasa sebuah setrum di belakangku. Aura tubuh guruku juga terlihat meluap-luap. Aku tahu dia mengeluarkan aura mencoba mengintimidasiku. Aku juga tahu kalau dia sebenarnya melihat Susi dan beberapa sosok di belakangku. Sebenarnya apa rencananya? Aku tahu dia bisa melihat mereka. Makanya dia bilang kok rame-rame. Aku akan ikuti permainannya, batinku. Oke, kalau begitu pertama kita pemanasan dulu ya, kata guruku. Kita sudah pemanasan kok Pak. Tadi langsung saja ya, jawabku. Oh iya, bagus. Kalau begitu kita mulai lari mengelilingi lapangan 5 kali, katanya. Siap Pak, jawabku singkat. Kami pun mulai berlari mengelilingi lapangan. Mata guruku tak lepas dariku. Dia selalu melihatku dan kubalas menatapnya. Setelah berlari mengelilingi lapangan, aku kembali menghadap guruku. Sudah Pak, kataku. Oke, kita lanjut push up 25 kali, katanya sambil mencatat nilai. Betel batinku.
Setelah selesai kembali guruku mencatat nilai. Oke, sekarang sit up 25 kali. Kembali pintanya kepadaku. Aku pun kembali melaksanakannya. Setelah selesai, aku kembali melapor. Sudah pak, kataku. Dia tertawa aneh. Kini pandangannya mulai berbeda. Kok malah ketawa pak? Udah selesai, tanyaku. Itu yang perempuan kok pada keikutan, katanya dengan tatapan marah. Dek. Aku sempat kaget dengan ucapannya. Ternyata benar dugaanku. Dia memang bisa melihat mereka. Auranya juga lumayan kuat. Batinku. Perempuan yang mana pak? Bapak ini jangan horor lah. Pancingku. Lama gak ketemu ya sus. Kenapa? Kamu mau balas dendam? Kata guruku mengajukan pertanyaanku. Susi kembali berontak. Tanpa apa-apa, dia langsung terbang menuju guruku dengan cakarnya. Namun makhluk raksasa berkulit merah yang sedari tadi hanya duduk menyaksikan kami berdiri. Ceduk! Suara gada makhluk itu mengenai Susi dan membuat Susi terpental jauh. Namun ditahan oleh Mbak Putri. Makhluk itu tertawa kencang. Nyok, Ted, mundur dulu. Keadaan mulai gak bagus, kataku. Iya, Pak, paham, kata Teddy dan mulai mundur diikuti Sinyo. Maaf, Pak, bukannya saya ikut campur. Tapi yang namanya salah tetaplah salah. Harus dipertanggungjawabkan, kataku. Lebih baik kamu tidak usah ikut campur, Pak. Daripada nanti kamu aku hajar, katanya kepadaku. Jangan sombong, Pak. Di atas langit masih ada langit lagi loh, kataku sok bijak. Saat aku bicara tanpa babi bu-bebu, makhluk besar itu menganyunkan gadanya kepadaku. Jeduk! Suara senjata. Gada makhluk itu ditangkis Mbak Putri. Jangan sekali-kali kamu menyakiti dia. Kamu tidak tahu siapa anak itu. Sebaiknya jangan mancing-mancing emosinya, kata Mbak Putri. Makhluk besar itu hanya tertawa di depan Mbak Putri. Mbak Putri dan makhluk itu pun bertarung di tengah lapangan, membuat angin bertiup sangat kencang karena benturan energi mereka. Pagi yang seharusnya mulai cerah saat itu hanya mendung petang dan tiupan angin kencang yang membuat tidak terlihat aktivitas manusia di dekat kami. Hanya beberapa sosok yang tak terlihat sedang menyaksikan pertarungan makhluk raksasa itu melawan Mbak Putri, tapi tidak berani mengganggu. Saat sedang menyaksikan pertarungan, tiba-tiba aku terdorong bahkan sampai jatuh terguling di lapangan. Asuk, teriakku karena merasakan sakit tepat di dadaku. Aku lengah saat menyaksikan pertarungan Mbak Putri. Ternyata guruku menyerangku dengan tenaga dalam. Untung tidak terlalu parah, hanya membuatku sesak nafas saja. Hei kalian, tolong serang dia. Aku mengatur nafas sebentar. Perintahku pada 3 sosok genderuwo, pocong, dan ular yang aku bawa dari rumah. Walaupun aku yakin mereka tidak akan pernah menang, aku sempat menyesal juga. Kenapa tidak aku mengajak sosok yang lebih kuat? Aku terlalu meremehkan, padahal guru bahasa Inggrisku sudah mengingatkan batinku. Kulihat sosok yang membantuku dan Susi terpental ke depan karena beradu energi dengan guruku. Aku pun langsung duduk bersila dan menempelkan kedua tanganku tepat di depan dadaku. Aku mencoba mengatur nafas dan membaca mantra, walau dadaku masih terasa sesak. Saat nafasku kembali normal dan rasa sakit di dadaku mereda, aku kembali bangkit dan langsung berjalan menuju guruku. Aku melihat para sosok yang membantuku sudah kalah telak dan lenyap begitu saja. Bahkan Susi yang energinya lebih kuat dari sosok-sosok yang aku bawa sudah tidak berdaya. Aku pun mengambil kuda-kuda dan aku menyerangnya dengan tangan kaku. Guruku menahan dengan tenaganya, namun dia kurang siap dan terpental. Satu sama, emang enak diserang pas gak siap, nyesekkan batinku. Kulihat guruku terbatuk-batuk sambil memegang dadanya.
Sudahlah Pak, semuanya telah berakhir, kataku. Namun kembali guruku mencoba menyerang. Kali ini aku sudah siap. Kami kembali beradu energi, dan kembali guruku terpental sampai batuk darah. Mbah Seno, tolong Mbah, kata guruku. Namun tidak ada yang terjadi. Mbah Seno, tolong. Kembali dia meminta tolong. Gerak. Suara angin kencang berhembus dan suara satu terjatuh sampai membuat tanah bergetar. Namun aku tahu kami yang merasakan, karena dari pengalaman yang sudah memang hanya aku dan mereka yang paham saja yang bisa merasakan. Kulihat ke arah suara itu berasal, aku pun tersenyum melihat Mbak Putri memang menang melawan sosok raksasa itu dan membuatnya lenyap. Kulihat Mbak Putri tampak marah sekali. Baru kali ini aku melihat sosok Ayu itu sampai seperti ini. Aku kembali menatap guruku itu. Masih mau dilanjut Pak? Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Akui saja semua kesalahanmu Pak, dan bertanggungjawabkan semuanya Pak, kataku. Dia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Aku pun mengambil handphoneku, lalu mulai merekam semua pengakuannya. Setelah itu kami bersama-sama menuju rumah kepala sekolah dan menunjukkan semua bukti dan menyerahkan guru olahragaku untuk diproses secara hukum. Akhirnya aku pamit pulang dengan tubuh terasa lemas dan dadaku kembali sakit. Aku meminta Sinyo dan Teddy mengantarkan aku ke rumah dan menuju ke rumahku. Saat di kamar, aku berterima kasih dengan tulus kepada mereka. Nyok, Ted, makasih banyak ya, sudah mau menemani aku menyelesaikan masalah ini. Kalian harus ikut dalam bahaya, kataku. Alah, bantu apaan, Nyok? Apaan kali? Orang kita cuma diem aja kok, kata Teddy. Ya sudah ya, Pe. Aku pulang ke rumah Teddy dulu ya. Ngeri di sini, hawanya anyep, dingin, nggak panas, juga ngap. Pasti banyak yang horor di rumah kamu, kata Sinyo. Namanya juga kamarnya Bos Demit, sahut Teddy. Aku hanya tertawa saja mendengar ocehan mereka. Akhirnya semuanya telah berakhir, batinku. Sinyo dan Teddy pulang ke rumahnya. Guru olahragaku dikeluarkan dari sekolah dan menyerahkan diri pada pihak polisi, ditemani kepala sekolahku, Susi, perempuan berseragam sekolah SMK. Kini ikutan tinggal di rumahku, ikut Mbak Putri sampai saat ini, tapi energinya sudah tidak buruk seperti dulu. Dan selesailah cerita ini. Terima kasih kepada para sahabat Ngulik Horor yang masih setia sampai akhir cerita ini. Kembali mengingatkan untuk klik like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan yang sudah subscribe, silakan berikan komentar positif di bawah agar channel ini bisa tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memudahkan apa yang kita inginkan semuanya di dunia dan juga akhirat. Cerita di atas hanyalah fiktif belaka, nama dan tokoh juga disamarkan agar menjadi petunjuk kepada kita, agar kita bisa memetik pelajaran positif di dalam video kali ini. Dan juga bagi yang baru, jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel Ngulik Horor. Nantikan cerita berikutnya di Ngulik Horor bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.